Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahya Puspita Dewi dari Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia dan berasal dari kelas 3B1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai supervisi pendidikan. Kegiatan supervisi merupakan kegiatan yang biasanya berkaitan dengan pengawasan pegawai, pembinaan pegawai, dengan tujuan untuk meningkatkan mutu. Kegiatan supervisi merupakan kegiatan yang sering dilakukan atau selalu dilakukan di setiap lembaga atau organisasi apapun. Karena tujuannya untuk menciptakan kondisi kerja dan membentuk perilaku anggota organisasi sesuai dengan norma dan budaya organisasi tersebut bagi kepentingan, maksud, dan tujuan organisasi. Oleh karena itu, supervisi sangat diperlukan dalam setiap organisasi. Fokus utama pada supervisi adalah bagaimana orang-orang melakukan tugasnya atau melakukan sesuatu dan mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya dengan sebaik-baiknya, sehingga produk yang dihasilkan itu sesuai dengan standar mutu dan jumlah yang telah ditetapkan. Supervisi pendidikan sendiri berkaitan dengan perbaikan dan peningkatan hasil pembelajaran atau peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran. Sasaran supervisi yang pertama, peningkatan profesionalitas guru atau pemberdayaan akuntabilitas profesional guru. Seperti yang kita tahu bahwa peran guru dalam pendidikan ini sangat penting, dalam hasil pembelajaran juga sangat mempengaruhi. Oleh karena itu, guru harus memiliki kemampuan-kemampuan seperti yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran, seperti bagaimana cara menyikapi kesulitan yang dialami oleh para siswa, bagaimana cara mengajar dengan baik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, guru sangat memerlukan supervisi untuk meningkatkan keprofesionalitasannya. Sasaran yang kedua ialah menjadikan kepala sekolah dan guru sebagai learning professional. Maksudnya ialah para profesional yang dapat menciptakan budaya belajar. Seperti itu. Dan yang ketiga, sasaran yang ketiga, menjadikan guru dan juga kepala sekolah untuk memiliki kemampuan manajemen sumber daya pendidikan. Seperti yang kita tahu bahwa pendidikan ini memiliki banyak sekali sumber daya, dan sangat penting bagi kepala sekolah dan guru yang memiliki peran besar dalam organisasi pendidikan memiliki kemampuan memanajemennya dengan baik. Seperti itu. Fungsi supervisi diantaranya yang pertama ialah fungsi penelitian. Fungsi penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan objektif mengenai situasi pendidikan, sehingga kita dapat merumuskan pokok masalah, mengumpulkan data yang bersangkut paut dengan masalah itu, pengolahan data, dan menarik kesimpulan yang diperlukan untuk perbaikan dan peningkatan. Setelah itu, ada fungsi penilaian. Fungsi penilaian ini merupakan fungsi yang berisi penilaian hasil yang didapat dari penelitian yang sudah dilakukan mengenai apakah hasilnya baik, apakah hasilnya buruk, dan perlu perbaikan, dan lain sebagainya. Fungsi yang ketiga, fungsi perbaikan. Di sini, hasil-hasil penelitian yang perlu diperbaiki atau yang masih negatif, bersifat negatif, kekurangan, kelemahan, dan lain sebagainya, diperbaiki sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan fungsi yang keempat yaitu fungsi peningkatan. Fungsi peningkatan bertujuan untuk mempertahankan apa yang telah bagus dan meningkatkannya lagi sehingga hasilnya jauh lebih maksimal. Pedoman pelaksanaan supervisi. Kegiatan supervisi seharusnya dimulai dari hal-hal yang positif. Karena tugas dari seorang pengawas atau supervisor tujuannya adalah bukan untuk mencari-cari kesalahan dari para guru dan lain sebagainya, tetapi untuk memberikan motivasi agar para guru meningkatkan mutu dan
profesionalitas yang mereka sudah miliki sejak awal. Kemudian, hubungan antara para pengawas dengan guru-guru ini hendaknya didasarkan atas hubungan kerabat kerja sebagai profesional. Artinya, seharusnya para supervisor ini atau pengawas ini tidak menganggap dirinya sebagai atasan dan menonjolkan kedudukannya seperti itu. Dan akan lebih baik apabila dialog yang terjadi antara supervisor dan juga para guru ini cenderung ke dialog profesional, dapat mendiskusikan segala macam hal dengan profesional, dan pengawas ini akan lebih efektif apabila menempatkan dirinya sebagai fasilitator dan juga narasumber. Kemudian yang ketiga, pembinaan profesional itu hendaknya didasarkan pada pandangan yang objektif, artinya apa adanya dan tidak berpura-pura. Misalnya ketika memang permasalahan itu banyak permasalahan yang dihadapi oleh para guru, seharusnya guru berterus terang dan tidak menutupinya atau merasa bisa. Begitu pula dengan para supervisornya. Jika menghadapi kesulitan, harus memberitahu apa adanya. Permasalahan proses belajar mengajar ini harus menerima apa adanya, seperti kenyataan yang dirasakannya, bagaimana didengarnya, dilihat, terlepas dari perasaan subjektif atau sentimen pribadi. Apakah pengawas tersebut berhasil atau tidak berhasil, itu juga dan guru juga harus mengakui apabila masih menghadapi persoalan tersebut. Jadi terus terang itu lebih baik daripada berpura-pura. Kemudian pembinaan profesional ini hendaknya didasarkan atas hubungan manusiawi yang sehat. Artinya sebagaimanapun juga guru merupakan manusia. Nah, jika kegiatan supervisi yang dilakukan ini penuh dengan cacian, makian, dan merendahkan sehingga guru ini merasa tidak dihargai dan lain sebagainya, itu nantinya akan memberikan hasil supervisi yang buruk. Oleh karena itu, cobalah untuk sangat disarankan untuk setidaknya memberikan pujian terhadap apa yang telah dicapai oleh para guru, dan kekurangan-kekurangan yang masih dimiliki oleh guru hendaknya ditangani secara bijaksana tanpa menyinggung martabat kemanusiaan guru, karena guru juga merupakan tenaga yang profesional yang memerlukan landasan yang dipahami untuk melakukan tugas-tugasnya. Kemudian, pembinaan profesional juga hendaknya mendorong pengembangan potensi inisiatif dan kreativitas guru-guru. Maksud dari hal ini, guru ini kan memiliki semangat yang pastinya untuk meningkatkan dirinya untuk menjadi lebih baik, dan semangat tersebut harus terus dipupuk dan dikembangkan oleh para pengawas. Misalnya, ketika guru memiliki sebuah ide mengenai sesuatu, mencoba melakukan pembaharuan, atau melalui mencoba suatu pendekatan cara baru dalam proses belajar mengajar, pengawas harus menghargainya dan mempelajarinya terlebih dahulu, tanpa langsung menjudge atau menyalahkan bahwa hal tersebut salah dan lain sebagainya. Itu cenderung tidak baik, tidak disarankan untuk dilakukan. Kemudian, pembinaan profesional juga harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Karena perbaikan mengajar ini kan merupakan proses yang berkelanjutan sejalan dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tuntutan keluarga serta masyarakat akan pendidikan yang bermutu. Sehingga harus dilaksanakan secara berkesinambungan agar profesionalitas yang dimiliki itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh proses pendidikan yang terus berkembang. Kemudian, pembinaan profesionalitas hendaknya dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing guru. Artinya, dalam hal ini pengawas harus memberikan pengertian terhadap sifat-sifat guru dan perilakunya dan kebutuhan-kebutuhannya yang pasti sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Karena setiap orang berbeda tingkat kecakapan dan kebutuhannya, sehingga harus peka terhadap perbedaan tersebut dan memahami sifat-sifat dan perbedaan yang dimiliki. Dan juga masalah-masalah pengajaran yang dihadapi guru pun pasti akan berbeda. Oleh karena itu,
Para pengawas diharapkan dapat memberikan bantuan yang profesional kepada guru sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, pembinaan profesional ini hendaknya dilaksanakan atas dasar rasa kekeluargaan, kebersamaan, keterbukaan, dan keteladanan. Jadi intinya para pengawas ini haruslah menampilkan sikap perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa yang proses pembinaannya sendiri juga didasarkan oleh rasa kekeluargaan, kebersamaan, keterbukaan, dan kekeluargaan, sehingga lebih dapat saling menghargai dan lain sebagainya. Peranan pengawas. Yang pertama ialah harus memiliki peran sebagai peneliti. Karena seorang pengawas ini kan dituntut untuk mengenal dan memahami berbagai masalah pengajaran. Oleh karena itu, pengawas juga harus dapat mengidentifikasi masalah-masalah dan mempelajari faktor-faktor atau sebab yang mempengaruhi terjadinya masalah tersebut. Peran yang kedua ialah sebagai konsultan atau penasihat. Seorang pengawas ini sangat dibutuhkan pendapatnya dan lain sebagainya untuk membantu guru melakukan cara-cara yang lebih baik dalam mengelola proses pembelajaran. Oleh karena itu, dalam hal ini pengawas dituntut untuk memiliki kemampuan dan juga pengetahuan yang luas sehingga dapat bertukar informasi. Ketika guru mengalami kesulitan dan lain sebagainya, pengawas harus dapat menjadi penasihat atau konsultan. Kemudian yang ketiga, perannya ialah sebagai fasilitator. Dalam hal ini pengawas dituntut untuk menyediakan kemudahan bagi guru, seperti menyediakan sumber-sumber profesional, baik sebagai material, buku dan alat pelajaran, dan lain sebagainya yang mudah diperoleh oleh guru. Kemudian yang keempat ialah peran motivator. Yang ketiga, seorang pengawas ini hendaknya dapat membangkitkan dan memelihara kegairahan kinerja guru, kerja guru untuk mencapai prestasi kerja yang semakin baik. Seperti itu. Jadi merangsang lahirnya ide baru, mewujudkan perubahan yang dikehendaki dan lain sebagainya itu harus didukung oleh pengawas. Dan kemudian yang terakhir ialah sebagai pelopor pembaruan. Nah, para pengawas ini hendaknya tidak merasa puas ya dengan hasil yang dicapai, karena harus memiliki prakarsa perbaikan dan meminta guru melakukan perbaikan juga, karena hasil meskipun telah bagus tetapi perlu untuk meningkatkannya lagi, karena di atas langit masih ada langit dan di atas yang bagus masih ada yang lebih bagus lagi. Contohnya seperti pengawas ini mengembangkan program latihan dan mengembangkan pengembangan dengan cara merencanakan pertemuan atau penataran dan lain sebagainya. Perilaku pengawas. Para pengawas ini diharapkan mengembangkan perilaku pembinaan profesionalnya pada tingkat tinggi. Perilaku pembinaan profesional diantaranya berwujud seperti perilaku memperhatikan, mengerti atau memahami, membantu dan membimbing, memupuk evaluasi diri, memupuk dan mendorong bagi pengembangan inisiatif dan kreativitas atau professional self-fulfilling growth. Teknik-teknik supervisi pendidikan. Di antaranya yang pertama ialah teknik kunjungan kelas. Teknik kunjungan kelas ini sangat berguna sekali untuk melihat secara langsung proses belajar mengajar yang terjadi. Nah, teknik kunjungan kelas ini dapat memudahkan pengawas dan kepala sekolah dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh guru dalam mengajar dan lain sebagainya, dan secara langsung juga dapat melihat kelebihan kekurangan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar, serta mengetahui keperluan masing-masing guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar tersebut, dan memperoleh data informasi yang dibutuhkan dalam menyusun program pembinaan profesional. Dan pelaksanaan kunjungan kelas ini terdapat 3
Prakteknya ya, yang pertama itu direncanakan oleh pengawas. Diberitahukan kepada guru yang bersangkutan. Yang kedua direncanakan pengawas tetapi tidak diberitahukan lebih dahulu. Dan yang ketiga direncanakan guru, dan guru yang bersangkutan mengundang pengawas untuk mengadakan kunjungan kelas. Yang kedua, teknik supervisi pertemuan pribadi. Nah, dalam pertemuan pribadi ini ialah pertemuan yang dilakukan antara supervisor atau pengawas dengan para guru. Nah, dalam kegiatan ini hanya terdapat percakapan, dialog, tukar pikiran antara pengawas dan guru mengenai usaha-usahanya meningkatkan kemampuan profesional guru dan bersifat informal, karena dialog yang dilakukan juga mengenai tukar pikiran, mengenai konsultasi dan lain sebagainya, seperti itu. Dan pertemuan pribadi ini juga sebagai informasi tambahan membahas mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh guru secara individu. Nah, kemudian ada teknik yang ketiga, itu teknik rapat guru. Nah, jika pertemuan pribadi membahas mengenai individu, masalah individu yang dihadapi guru, kalau rapat guru ini membahas mengenai masalah yang dihadapi oleh seluruh atau sebagian guru. Nah, rapat guru ini disebut juga rapat sekolah atau rapat staf ya, merupakan pertemuan antara guru, kepala sekolah. Nah, pertemuan ini dipimpin oleh kepala sekolah atau guru yang ditunjuk. Nah, yang harus mendapatkan perhatian lebih dalam diskusi yang terjadi dalam rapat guru ini ialah usaha perbaikan dan peningkatan proses belajar mengajar. Teknik berikutnya ialah teknik kunjungan antar kelas. Teknik kunjungan antar kelas ini merupakan teknik yang digolongkan teknik pembinaan profesional. Dalam hal ini, guru dari kelas yang satu berkunjung ke kelas lainnya dalam lingkungan sekolah tersebut. Jadi, guru mengawasi rekannya yang sedang mengajar, rekan sesama guru yang sedang mengajar, dan dalam hal ini juga dapat memberikan manfaat untuk guru yang mengawasi juga, karena mendapatkan pengalaman baru dan lain sebagainya dari metode yang digunakan dari rekan kerjanya, sehingga metode atau teknik ini, teknik supervisi ini sangat diperlukan atau sangat efektif. Kemudian teknik kunjungan sekolah. Teknik kunjungan sekolah ini merupakan teknik di mana pengawas mengunjungi sekolah-sekolah. Nah, dalam hal ini ada kunjungan yang dilakukan dengan pemberitahuan. Artinya pengawas sebelum berkunjung memberitahu dulu kepada sekolah, kepada kepala sekolah, baik secara langsung ataupun tidak langsung, bahwa akan melakukan supervisi. Kemudian ada kunjungan tanpa pemberitahuan. Jadi pengawas sesuai dengan rencana kerjanya itu langsung mengunjungi sekolah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Dan sebenarnya teknik ini sangat memiliki keuntungan, karena sekolah yang diamati ini akan dalam keadaan yang sebenarnya, jadi tidak direncanakan terlebih dahulu oleh para sekolahnya. Kemudian kunjungan atas undangan guru atau kepala sekolah. Nah, kunjungan seperti ini biasanya dilaksanakan apabila guru atau kepala sekolah ini menghadapi masalah-masalah khusus yang belum dapat dipecahkan atau dilaksanakan. Nah, oleh karena itu akhirnya mengundang pengawas untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, mendiskusikannya, dan lain sebagainya. Kemudian teknik kunjungan antar sekolah. Kunjungan antar sekolah ini sangat memberikan banyak manfaat, karena dengan mengunjungi sekolah lain, guru-guru ini dapat mengukur ya, sampai sejauh mana sih keberhasilan suatu sekolah yang dikunjungi. Dan jika keberhasilan tersebut bagus dan lain sebagainya, dapat dijadikan contoh, sehingga dapat memanfaatkan potensi guru-guru di suatu sekolah untuk kepentingan pembinaan di sekolah yang lain. Seperti itu. Kemudian teknik berikutnya ialah teknik penerbitan buletin profesional. Nah, penerbitan buletin profesional ini maksudnya ialah selembar berkala yang terdiri dari beberapa lembar berisi tulisan mengenai topik-topik tertentu.
berkaitan dengan usaha peningkatan proses belajar mengajar. Dan dalam hal ini pembahasannya tuh dapat berupa pengalaman guru-guru atau para pengawas mengenai keberhasilan yang dicapai di lapangan. Sehingga buletin tersebut akan sangat praktis untuk dapat disebarluaskan dan dibaca oleh para guru maupun pengawas kapan saja. Dan mungkin saja pembahasan yang ada di dalam buletin tersebut berguna untuk guru-guru yang membacanya, seperti itu. Dan teknik yang terakhir adalah teknik penataran. Dan dalam teknik penataran ini, prinsip-prinsip yang harus diterapkan ialah penatar lebih banyak berfungsi sebagai fasilitator. Kegiatan lebih banyak dilakukan oleh para petatar. Para petatar diharapkan dapat mengikuti prinsip belajar sambil mencoba atau melakukan sendiri, sehingga sesuai penataran dapat menerapkannya di sekolah dan menularkannya kepada rekan guru lainnya. Dan rasio antara penatar dan petatar diperkecil sehingga dengan memperbanyak tutor. Dan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan para petatar, kegiatan yang dilaksanakan haruslah menggunakan berbagai kombinasi kegiatan seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, kerja kelompok, kerja individual, dan lain sebagainya. Sehingga pengalaman belajar akan semakin kaya. Program Supervisi Pendidikan. Program ini merupakan rincian kegiatan yang akan dilakukan untuk melaksanakan peningkatan mutu pendidikan atau peningkatan hasil pembelajaran. Fungsi dari program supervisi pendidikan diantaranya dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan dan sebagai alat ukur dari keberhasilan kegiatan yang dilakukan. Kemudian mengetahui berbagai masalah dalam proses pembelajaran yang dihadapi oleh para guru, dan kemudian menemukan cara yang tepat untuk mengatasinya, dan mengetahui perubahan positif yang terjadi dari waktu ke waktu. Isi program supervisi pendidikan berisi kegiatan untuk meningkatkan kemampuan profesionalitas guru. Misalnya, kemampuan menjabarkan kurikulum ke dalam program semester, kemampuan menyusun perencanaan mengajar atau satuan pelajaran, dan lain sebagainya. Dan juga isi dari program supervisi pendidikan ini juga harus memahami berbagai masalah yang dihadapi oleh para guru dan memberikan kepekaan terhadap masalah-masalah tersebut. Kemudian cara menyusun program. Cara menyusun program diantaranya yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi masalah-masalah proses belajar mengajar yang dihadapi guru sehari-hari yang ada di sekolah atau wilayah pembinaan. Nah, dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan observasi kelas, menyelenggarakan rapat sekolah, wawancara informal, atau pertemuan pribadi dengan guru, menghadiri pertemuan, dan lain sebagainya. Kemudian menganalisis masalah. Nah, masalah yang sudah diidentifikasikan kemudian dikaji lebih lanjut untuk memahami sebenarnya esensi masalah yang sesungguhnya, kemudian faktor yang menyebabkannya itu apa saja, dan mengklasifikasi masalah-masalah tersebut, mana yang masalah yang dihadapi oleh kebanyakan guru. Setelah memahami masalah-masalah esensial dan mengkaji faktor-faktor penyebabnya, kemudian pengawas dan bersama juga dengan guru dan pengawas yang lainnya itu melakukan pengkajian bagaimana dan menemukan cara yang tepat sebagai pemecahan, sebagai alternatif pemecahan masalah. Proses pemecahan masalah tersebut dapat dilakukan melalui dialog profesional seperti pertemuan pribadi ataupun dari rapat sekolah, dari pertemuan MGBS, SPKG atau PKG dan lain sebagainya. Kemudian, implementasi pemecahan masalah, yaitu penerapan hasil pemecahan masalah dalam kegiatan belajar sebagai upaya perbaikan. Kemudian, evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi dalam supervisi ini merupakan proses mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk selanjutnya digunakan bagi upaya perbaikan pengajaran yang lebih lanjut.
Pengumpulan informasi tersebut juga dapat dari observasi kelas lagi, pertemuan pribadi, rapat sekolah, pertemuan MGBS, SPKG atau PKG. Kemudian yang terakhir yaitu model pengembangan program pembinaan. Contoh model matrik program supervisi diantaranya, contohnya masalah yang dihadapi ialah perpustakaan sekolah itu belum dimanfaatkan secara efektif. Maka kegiatan yang harus dilakukan untuk mengatasinya dapat dibahas dalam rapat sekolah pertemuan MGBS. Lalu perubahan atau hasil perbaikannya adalah guru-guru sudah mulai memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar sekalipun ada keluhan koleksi yang ada kurang relevan. Kemudian usaha tindak lanjutnya atau usaha selanjutnya masih perlu dibahas lagi dalam rapat sekolah dan pertemuan MGBS. Seperti itu contoh dari model matrik program supervisi. Penilaian program supervisi. Seperti yang kita pahami bahwa dari setiap keberhasilan atau kegagalan tentang sesuatu itu perlu diketahui dengan mengukur atau melakukan sebuah penilaian. Dengan melakukan sebuah penilaian, diharapkan kita dapat mengetahui seberapa proses yang telah kita lakukan ini, apakah telah mencapai tujuan yang ingin kita capai atau belum. Kriteria keberhasilan program supervisi dilakukan untuk menilai seberapa berhasil usaha yang telah dilakukan dan dilihatnya dari seberapa besar dampak terhadap hasil belajar siswanya. Karena seperti yang saya sudah jelaskan di awal bahwa tujuan akhir dari supervisi pendidikan itu merupakan untuk meningkatkan mutu hasil belajar murid. Oleh karena itu, kriteria utamanya harus dipusatkan untuk melihat dampak terhadap peningkatan mutu hasil belajar murid-murid tersebut. Contoh dari keberhasilan pelaksanaan program supervisi, contohnya seperti semangat kerja guru-guru yang semakin tinggi, inisiatif dan kreativitas guru berkembang, dan lain sebagainya. Pihak yang melakukan penilaian diantaranya adalah guru, kepala sekolah, dan juga pengawas. Mereka yang melakukan penilaian. Teknik dan alat penilaian diantaranya dapat dilakukan dengan observasi. Observasi ini merupakan alat penilaian yang dilakukan ketika melakukan supervisi ketika melakukan kunjungan kelas seperti itu. Turun ke lapangan untuk mencari informasi. Teknik yang kedua yaitu teknik wawancara. Teknik wawancara ini sangat berguna sekali untuk mendapatkan informasi lebih mendalam. Informasi mendalam mengenai keberhasilan yang telah dicapai serta faktor-faktor pendukungnya, kemudian mendapatkan informasi mengenai pemahaman dan pengalaman seorang guru dalam kegiatan belajar mengajarnya, dan lain sebagainya. Kemudian metode angket. Metode angket ini merupakan metode yang memerlukan jawaban dari daftar pertanyaan. Daftar pertanyaannya itu banyak, kemudian diperlukan jawaban-jawaban yang harus diisi oleh yang dinilai. Kemudian skala penilaian. Skala penilaian ini merupakan daftar pertanyaan, namun diberikan beberapa pilihan atau option dari yang tinggi ke rendah, maksudnya adalah dari yang disukai, dipahami hingga ke yang tidak disukai. Seperti itu. Jadi contohnya seperti sangat suka, netral, tidak suka, dan sangat tidak suka. Kemudian teknik laporan. Teknik laporan ini ketika para pengawas meminta laporan hasil belajar siswa, laporan daya serap, laporan hasil-hasil evaluasi belajar lainnya, dan lain sebagainya. Itu termasuknya metode laporan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan presentasi ini dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Cahya Puspita Dewi, pamit undur diri.